Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pembicaraan para Gorosei di akhir chapter 1037 memberikan misteri baru yang tentunya sangat menarik untuk dibahas. Secara garis besar, para Gorosei membicarakan 3 hal penting. Pertama, kejadian di Reverie. Kedua, kejadian di Wano, mulai dari pertempuran hingga rencana penangkapan Nico Robin. Dan yang ketiga adalah mengenai buah legendaris yang sudah menghilang ratusan tahun yang lalu. Nah, pada video ini Mimin akan bahas poin yang ketiga, yaitu mengenai buah legendaris. Di chapter 1037 lalu, para Gorosei sudah memberikan beberapa clue pada percakapan mereka. Pertama, buah itu sudah lama tidak digunakan oleh seseorang, dan bahkan kelima kakek Gorosei menganggapnya sebagai sebuah legenda. Lalu yang kedua, pembicaraan para Gorosei berakhir pada panel yang memperlihatkan sosok Zunisa. Untuk poin pertama, Mimin rasa sudah jelas ya bahwa buah itu bukan buah yang penggunanya sudah ada saat ini. Misalnya Gomu Gomu no Mi, Ope Ope no Mi, atau bahkan Uo Uo no Mi-nya Kaido. Karena tentu para Gorosei sudah tahu mengenai semua kemampuan buah itu dan siapa usernya. Oke, lanjut pada poin yang kedua, mengenai percakapan Gorosei yang ditulis pada panel kemunculan Zunisa. Di sini memang terlihat ada sebuah hubungan, tapi jika mencermati arus informasi dan waktu kejadiannya, belum ditemukan suatu hubungan yang sesuai antara buah yang dibicarakan oleh Gorosei dengan kemunculan Zunisa. Karena waktu kejadiannya bisa dikatakan hampir bersamaan, dan agen pemerintah dunia yang melihat Zunisa belum melaporkan hal itu kepada Gorosei. Tapi walaupun seperti itu, Mimin rasa masih ada kemungkinan sih jika buah legenda itu memiliki hubungan dengan Zunisa, tetapi tidak secara langsung. Lalu untuk mengungkapkan tentang buah itu, mari kita telusuri arus informasi dan juga arus waktu kejadiannya. Oh ya, sebelum lanjut membahas buah itu, Mimin mau menanggapi beberapa komentar nakama yang berpendapat bahwa buah yang dimaksud Gorosei itu adalah milik Otama. Memang kemungkinannya sih ada, tapi pendapat itu punya satu kelemahan fatal, yaitu kembali lagi pada arus informasi. Sejauh ini para Gorosei belum mendapatkan informasi mengenai kemampuan buah Otama itu. Tapi mungkin ada yang membantah dan mengatakan bahwa para CP0 kan sudah melakukan hubungan telepon dengan pemerintah dunia, yaitu Lucci dan kawan-kawannya. Jadi mungkin saja para CP0 juga sudah memberitahukan mengenai kemampuan Otama itu kepada Gorosei. Ya, menghubungi Rob Lucci itu memang benar, dan mungkin menghubungi Gorosei juga benar. Tapi perlu diingat, para CP0 belum tahu mengenai kemampuan menjinakkan itu adalah milik Otama. Mereka memang sudah melihat para gifters tiba-tiba memberontak kepada Kaido, tapi belum ada konfirmasi jika para CP0 ini tahu bahwa memberontaknya para gifters itu karena kemampuan dari Kibi-Kibi no Mi-nya Otama. Mereka hanya menganggap bahwa pemberontakan dan pengkhianatan para Kroco Kaido disebabkan oleh dinamika pertempuran, seperti yang terjadi pada Waiters dan Pleasureus yang ada di aula utama. Ya, itu aja sih pendapat Mimin tentang buahnya Otama yang banyak disinggung oleh para nakama di kolom komentar. Oke, lanjut, kita akan mencari tahu dari mana Gorosei mendapatkan informasi tentang buah legenda itu. Pertama, informasi tentang Reverie tentu didapatkan secara langsung karena para Gorosei ada di Mariojoa. Lalu, informasi tentang Wano didapatkan dari para CP0 yang memberikan kabar bahwa pertarungan semakin memanas dan perintah penangkapan Nico Robin serta pengambil alihan Wano pun diturunkan. Lalu untuk informasi mengenai Devil Fruits, Mimin rasa didapatkan Gorosei dari sumber yang lain, bukan dari Reverie secara langsung dan juga bukan dari para CP0, tetapi dari orang lain yang terpercaya, yang punya kredibilitas dan diakui oleh para Gorosei. Nah, orang itu adalah Akagami no Shanks. Iya, di chapter 907 secara mengejutkan Shanks datang kepada Gorosei untuk membicarakan tentang salah seorang bajak laut. Dan hingga saat ini, hasil pembicaraan itu belum pernah dimunculkan dalam cerita. Lalu kedatangan Shanks itu bertepatan ketika Reverie berlangsung. Para Gorosei pun mengatakan bahwa hanya punya sedikit waktu untuk berbicara dengan Shanks. Nah, poinnya di sini adalah hubungan antara sosok bajak laut yang meresahkan hati Shanks itu
dengan buah legenda yang dibicarakan oleh Gorosei. Dan tentu nakama sekalian sudah bisa menebak sosok yang Mimin maksud. Iya, dia adalah Kurohige. Kurohige dan kelompok bajak lautnya memang sedang mengumpulkan berbagai macam devil fruits yang tangguh untuk dijadikan kekuatan bagi mereka. Sejauh ini mereka sudah berhasil mendapatkan beberapa buah dengan kemampuan yang mengerikan. Misalnya Suke Nomi milik Absalom yang saat ini dipakai oleh Shiryu, dan juga Mythical Swan Kyuubi yang digunakan oleh Katarina Devon. Jadi sangat mungkin jika Kurohige sedang mencari buah legenda yang sangat langka itu untuk dijadikan kekuatannya. Lagi pula kan kita masih menantikan buah ketiga yang akan digunakan oleh Kurohige setelah Yami Nomi dan Gura Nomi. Jadi poinnya di sini Sans membicarakan tentang Kurohige yang sedang mencari buah legenda itu. Dan hal tersebut tentu membuat para Gorosei terkejut karena buah legenda yang dimaksud oleh Sans benar-benar berbahaya, apalagi sedang dicari oleh bajak laut yang berbahaya seperti Kurohige. Lalu apa ada yang masih bertanya dari mana Kurohige tahu mengenai buah legenda itu? Ya, kalau ada Mimin ingatkan bahwa Kurohige kan punya buku kumpulan Devil Fruits, dan buku itu juga yang membuatnya tahu mengenai kemampuan dan bentuk dari Yami Nomi. Sehingga ketika melihat buah itu didapatkan oleh Touch, Kurohige langsung berencana untuk mengambil dan menggunakan kekuatannya. Kemudian tentu Kurohige menggunakan buku itu untuk mencari berbagai jenis devil fruits langka lainnya. Oh iya, untuk poin terakhir adalah hubungan antara buah itu dengan Zunisa. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita lihat dari Zunisa. Pertama adalah wujudnya yang seorang gajah monster raksasa. Lalu kedua adalah mengenai hukuman yang sedang dijalaninya yang membuat gajah itu terus berjalan. Dan yang ketiga, usianya yang sudah hidup ratusan tahun bahkan hingga 1000 tahun. Pertama, mengenai wujud gajah raksasa. Apakah wujud raksasa Zunisa itu karena sebuah kemampuan Devil Fruits? Menurut Mimin sih bukan. Karena makhluk raksasa seperti Zunisa ini sudah sering kali muncul dalam cerita One Piece. Misalnya seperti ular raksasa di Skype yang juga memiliki umur panjang. Ya, walaupun ukurannya berbeda, tapi menurut Mimin jenisnya sama-sama hewan raksasa. Lalu bagaimana mengenai hukuman yang dijalani oleh Zunisa? Apakah karena kemampuan buah legenda itu? Mimin rasa juga bukan. Karena jika memang itu pengaruh dari kemampuan Devil Fruits, maka harus pengguna Devil Fruits itu juga yang membatalkannya atau menangguhkannya. Tapi pada kenyataannya Momonosuke kan bisa menangguhkan hukuman Zunisa dan membuat gajah itu bertempur melawan armada kapal Jack. Jadi rasanya tidak ada hubungan antara hukuman yang dijalani Zunisa dengan buah legenda itu. Lalu Mimin rasa hubungan yang paling masuk akal adalah buah legenda berkaitan dengan Zunisa karena usianya yang sangat panjang. Jadi pada panel terakhir 1037 lalu, kemunculan Zunisa dijadikan sebuah analogi atau perbandingan untuk memperbandingkan usia Zunisa yang sudah sangat tua dengan buah legenda itu yang memang sudah lama sekali tidak muncul. Oke, itu aja pembahasan pada video ini. Untuk nama buah dan jenis kemampuannya mungkin akan Mimin bahas pada video yang lain jika sudah ada informasi tambahan. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!